Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kembali memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk mengkaji dari sebagian dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada sore hari ini, kita akan membahas dari satu bidang fikih seputar al-munakahat. Fikih al-munakahat. Ya, fikih al-munakahat itu dari bagian kedua dari pembagian fikih setelah fikih ibadah. Ya. Karena fikih itu terbagi menjadi 4. Ada fikih al-ibadah, itu yang dibahas di kitab Thaharah, salat, puasa, zakat, haji. Baik. Kemudian yang kedua ada fikih al-munakahat. Ini urutan fikih yang kita ambil dari kitab Ad-Durrul Al-Bahiyah yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Ya, beliau di sini menerangkan dua pembahasan pokok dari fikih al-munakahat, yaitu tentang masalah nikah dan yang kedua tentang masalah talak, nikah dan talak. Itu bagian fikih yang kedua. Kemudian ada bagian fikih yang ketiga, yaitu fikih al-muamalah. Ya, fikih al-muamalah ini dia berkaitan tentang masalah jual beli, muamalah antara orang dengan orang yang lain. Ya. Dan apa yang bercabang di situ, dari sewa menyewa dan seterusnya. Itu fikih yang ketiga. Kemudian fikih yang keempat, ada yang dikatakan fikih al-hudud. Ya, tentang masalah hukum-hukum syariat. Seperti misalnya kalau orang mencuri dipotong tangannya, ya. Kemudian dia berzina dirajam dan seterusnya. Nah, itu dibahas di fikih al-hudud. Ya, ini 4 macam fikih ya. Dan kita sekarang berada di fikih yang kedua, di fikih al-munakahat, tentang masalah pernikahan dan tentang masalah talak. Ya. Dia di buku panduannya, bagi yang punya buku panduannya sudah dibagi kemarinnya di masjid atau itu. Nanti yang belum bisa, yang belum dapat nanti difotokopikan lagi. Ya. Kita menikah itu di halaman ke-20 ya. Saya tulisnya ya, 20 bab ini. Halaman 22. Ya, halaman 22 di buku bahasa Arabnya ya.
halaman 22 sampai halaman 23. Ya, satu lembar ya. Halaman 24 tentang masalah talak. Ya, dan halaman 25 sampai halaman 27. Ya. Dan jadi ini pembahasan fikih al-munakahat. Baik. Dalam kitab nikah ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala membawakan beberapa pembahasan. Yang pertama tentang masalah syariat nikah itu, dan juga nanti akan diterangkan pembahasan-pembahasan yang lain yang akan berlalu bersama kita insyaallah taala. Nah, tentang masalah nikah mut'ah yang sudah terhapus. Kemudian siapa orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, ya. Dan pembahasan-pembahasan yang lainnya akan berlalu insyaallah taala nanti di fikih al-munakahat dari kitab nikah yang ditulis oleh Imam Syafi'i di sini dari bagian buku Ad-Durar Al-Bahiyah. Baik. Sudah ada pembahasan yang kita ambil ya. Mungkin kita tidak bisa membahas satu kali karena ini agak panjang. Kita akan mencicilnya ya pelan-pelan. Ya. Di materi yang sudah kita bagi tadi ada 4 halaman sih ya. Itu bagian pertama dari pembahasan kitab nikah dalam kitab Ad-Durar Al-Bahiyah ini. Nah. Ya. Sisi pentingnya kita mempelajari pembahasan ini ya, karena ini dari hal yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Akan diterangkan sebentar insyaallah taala dari hikmah dan faedah dari pernikahan itu. Tapi sekarang kita lihat dulu dari pembahasan buku ini. Nah, jadi halaman 2 dari lembarannya. Dan kata beliau rahimahullah taala, kita menikah yushra'u liman istata'a al-ba'a. Ya, kitab tentang masalah nikah. Ya, dia disyariatkan bagi siapa yang mampu untuk al-ba'a. Akan diterangkan sebentar apa itu arti al-ba'a. Nah, yang pertama, apa itu definisi nikah? Ya, ini yang harusnya kita ketahui. Ya. Baik, nikah itu adalah dari kata nakaha yankihu nikahan. Nah, terangkannya di bawah poin nomor 1. Hanya semuanya pakai bahasa Arab, belum terjemah. Itu kebiasaan. Baik. Adapun secara istilah para ulama berbeda-beda ya. Nah, mendefinisikan nikah ini. Ya. Kita ada terus sebagai definisinya yaitu ikatan yang terkandung padanya pembolehan ya, untuk melakukan al-watar, itu al-jima' dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya. Jadi sebuah ikatan yang terkandung dalamnya pembolehan ya, al-watar atau al-jima' dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Itu yang nanti kita akan bahas bagaimana lafaz itu, sehingga dengan lafaz-lafaz tersebut ya, hal-hal yang diharamkan menjadi halal ya, menjadi halal. Baik. Dan kita perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kata beliau, tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim lafaz nikah. Laisa fil Quran lafzun nikah illa wa la budda ayyuradu bihi al-aqd. Nah, wa in dakhala fihi al-wata' aidan. Kata beliau, tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim lafaz nikah itu datang kecuali maknanya itu dimaksudkan padanya
adanya ikatan. Adanya apa? Ikatan. Ya. Dan sekaligus terkandung di situ ada apa? Pembolehan adanya hubungan suami istri. Nah, nanti kita akan baca beberapa ayat-ayat. Ya. Jadinya kayak itu seperti itu. Asal bahasanya maknanya bermakna ikatan. Ya, bermakna ikatan. Dan itu kebanyakan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Walaupun ada sebagian dalil, ada sebagian ayat dia bermakna hubungan suami istri. Tapi itu hanya beberapa saja ya. Kebanyakannya itu bermakna ikatan. Nah, contoh ayatnya misalnya di sini kita bawakan ayat di surah An-Nisa. Ya. Di surah An-Nisa ayat 22 di sini ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Kata Allah, dan jangan kalian nikahi apa yang ayah-ayah kalian atau siapa yang ayah-ayah kalian telah menikahinya dari para wanita, kecuali apa yang telah berlalu. Ya. Jadi di sini dikatakan jangan kalian menikahi siapa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari para wanita, kecuali kalau dia sudah berlalu, ada pisah dan seterusnya. Sini apa artinya? Jangan kalian menikahi. Nah, kata para ulama, jangan kalian mengadakan akad, gitu ya, akad ikatan nikah. Nah, sekadar dia lakukan akad itu sudah diharamkan. Ya. Itu dia mana nikah dalam surah An-Nisa tadi. Ada juga ayat di surah An-Nisa juga di ayat yang ketiga di situ kita bawakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah apa yang baik untuk kalian dari para wanita, ya, 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Jika kalian tidak atau khawatir, ya, tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Nah, di sini maknanya tadi juga sama. Fankihu artinya ikatlah, ya, sebuah ikatan begitu ya. Itu makna nikah. Dan juga ada ayat di surah An-Nisa juga ayat 25 di situ. Fankihuhunna bi'idni ahlihinna. Ini khitab kepada para wali perempuan. Ya, maka nikahkanlah mereka dengan izin keluarga mereka, dengan izin dari keluarga mereka. Ya, artinya ikatlah, sebuah ikatan, gitu ya, dengan izin dari keluarga mereka. Ini 3 ayat contoh ya, bahwasanya nikah itu bermakna apa? Ikatan, ya, bermakna ikatan. Nah, ada satu ayat yang kita bawakan di surah Al-Baqarah, dia bukan bermakna ikatan, tapi bermakna hubungan suami istri. Ya. Sudah diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Ya. Dan jika kamu telah mentalaknya, maka tidak halal bagi kamu yang setelahnya sampai perempuan yang kamu talak itu, yaitu istri kamu tadi, telah menikah dengan laki-laki yang lain. Nah, sini maksudnya nanti kita akan bahasnya di kitab talak. Kalau sudah terjadi talak 3 misalnya, maka itu tidak bisa lagi kembali. Bisa kembali kecuali istri tadi itu telah menikah dengan laki-laki yang lain dan melakukan hubungan suami istri. Ya, kalau mereka bercerai lagi, maka boleh apa? Kembali. Nah, di sini dikatakan tadi, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai istri tadi itu yang sudah ditalak 3 menikah dengan suami yang lain. Artinya bukan dia hanya akad saja, tapi dia sudah akad dan melakukan hubungan. Kalau dia cerai, maka boleh apa? Kembali lagi. Dipahami ya? Ini satu ayat. Di sini makna nikah dia bermakna apa? Al-jima'. Ya, bukan hanya sekedar akad,
tapi harusnya ada hubungan yang ada di dalamnya. Dipahami ya? Adapun kebanyakan ayat-ayat kaitan di mananya. Dia maknanya ikatan. Maknanya apa? Ikatan. Jadi dari mana nikah ya? Dari beberapa ayat yang sudah kita bacakan tadi itu tergambar kepada kita bahwasanya dari orientasi dari para ulama kebanyakan dari makna nikah itu dia bermakna apa? Ikatan. Itu dari mana asalnya. Tapi kadang dia bermakna hubungan suami istri pada satu ayat yang telah kita bacakan tadi di surah Al-Baqarah. Dipahami ya? Itu dari mana nikah. Adapun tadi sudah diterangkan ya, nikah itu secara istilah dia adanya ikatan yang terkandung padanya pembolehan al-jima' dengan lafaz-lafaz tertentu. Ya, itu yang kita akan bahas dari bagaimana cara pengapasan itu. Nah, baik, ini definisi an-nikah. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala yushra'u. Ya, nikah ini disyariatkan. Sini ada pensyariatan an-nikah. Dalilnya apa? Yang ayat yang sudah kita bacakan tadi ya, itu ayat-ayat tentang pensyariatan nikah. Dan situ kita bawakan juga di poin yang kedua, ya, di halaman sebelahnya ya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu hijab." Ya, kata Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, karena Nabi tuntun untuk berpuasa. Karena berpuasa itu adalah tameng untuk memutus dari syahwatnya. Dipahami ya? Baik. Jadi dari beberapa ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi berisi tentang pensyariatan nikah itu. Nah, tadi dikata Imam Asy-Syaukani yushra'u liman istata'a al-ba'a. Disyariatkan bagi siapa yang mampu untuk al-ba'a. Nah, tadi ya, dalilnya adalah hadis yang telah kita bacakan tadi. Dari hadis Bukhari Muslim dari sahabat siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, apa itu arti al-ba'a? Al-ba'a itu tadi diterangkan oleh Nabi, "Man istata'a minkumul ba'a." Siapa di antara kalian yang mampu al-ba'a. Al-ba'a ini diterangkan oleh para ulama dan dengan dua makna. Ya, dengan dua makna. Ya. Dia mampu untuk menikah dalam artian dia punya kemampuan dari sisi harta, ya, materi. Dan yang kedua, dia punya kemampuan untuk melakukan hubungan. Ya. Dipahami ya? Jadi dari makna apa? Al-ba'a. Nah, kalau dua perkara itu telah terpenuhi, maka disyariatkan padanya apa? Untuk dia menikah. Tapi nanti di sini lafaz pensyariatan itu masih mengandung kemungkinan. Hukumnya apa? Apakah wajibkah? Ya, atau sunnahkah? Gitu kan? Itu ada pembahasan nanti yang kita akan bahas. Baik. Sekarang apa itu hikmah pensyariatan nikah? Ini juga dari hal yang harus kita ketahui ya. Ya. Karena agama ini datang dengan maksud-maksudnya. Ya. Agama ini datang kata para ulama dengan 5 maksud. Dengan 5 maksud. Yang pertama atau syariat ini diturunkan oleh Allah SWT itu dengan 5 maksud secara umum. Yang pertama untuk menjaga agama seorang hamba, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari pembahasan fikih ibadah. Ya. Kemudian yang kedua dari maksud pensyariatan, syariat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga keturunan, ya, menjaga nasab
Nah, disitulah dari maksud pernikahan tadi itu ada pembahasan masalah apa? Nikah. Ya. Karena kapan dia keluar dari jalur itu, maka akan rusak dari nasabnya, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, agama ini atau syariat ini datang untuk menjaga harta seseorang. Itulah nanti ada pembahasan masalah jual beli, ya, masalah jual beli dalam fikih al-muamalah. Kemudian yang keempat, agama ini datang untuk menjaga jiwa, ya, dari kezaliman, pelanggaran batas, gitu ya. Itulah nanti ada fikih yang sudah kita singgung tadi, pembahasan hukum-hukum, ya. Kalau dia membunuh, dibunuh juga dalam hukum Islam, kan? Mencuri, dipotong tangannya, ya, dan seterusnya. Dan yang kelima, dari maksud syariat ini datang untuk menjaga akal manusia, menjadi sehat akalnya dan seterusnya. Nah, di sini masalah nikah itu masuk di poin yang kedua tadi. Dia ini dalam rangka untuk menjaga apa? Nasab. Ya. Agar nasab itu terjaga dan tidak rusak. Nah, karena tidak ada syariat pernikahan, itu akan rusak nasabnya. Ya, akan rusak nasabnya. Nah, yang kita kasih nanti insyaallah taala, ya. Seperti kadang ada yang lahir di luar nikah, itu kadang rusak nasabnya. Harusnya disandarkan kepada ayahnya, ya, malah tidak boleh. Ya. Ada apa? Penghalang di situ, sebab yang menghalanginya. Baik. Jadi ini dari apa? Maksud syariat, ya, yang datang menjaga lima tadi, menjaga agama, menjaga nasab, menjaga harta, menjaga jiwa seseorang, dan menjaga akalnya. Ya, menjaga akalnya. Kapan lima perkara yang terjaga, maka akan baik agamanya, maka akan baik agama seorang hamba. Baik. Situ kita bawakan ada sekitaran 7, ya, dari hikmah pernikahan. Dari hikmah adanya pernikahan. Ya. Yang pertama yaitu karena melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah kita baca ayatnya, ya. Dan perintah untuk dianjurkan untuk menikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua karena mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga menikah, ya, dipahami, ya. Dan juga mencontoh para nabi dan para rasul. Ya. Itu yang kedua, ya. Karena seluruh nabi dan rasul itu punya istri. Nah, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna minhum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, dan kami jadikan kepada mereka ada istri-istri dan anak-anak. Ya. Jadi dia menikah karena mencontoh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketiga dari hikmah dari pernikahan yang sudah diterangkan tadi di hadisnya, itu bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ya. Nah, kemudian yang keempat dari hikmah pernikahan yaitu agar perempuan itu ada yang bisa menegakkannya, ada yang bisa menegakkannya. Jadi kita bawakan ayat di surah An-Nisa. Karena lagi-lagi itu diterangkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah orang-orang yang menegakkan wanita, ya, membuat mereka bisa tegak, berdiri, ya, dipahami, ya, dalam kehidupan ini. Nah, baik, ya, diberikan mereka rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, nah, ya, wa hunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan untuk mereka itu para wanita atas kalian wahai para suami ada rezeki. Nah, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ini maksud pernikahan yang ketiga. Ada para wanita itu ada yang menegakkannya. Dan kemudian yang kelima, ya, dari yang keempat tadi, ya. Kemudian yang kelima sekarang dari hikmah adanya pernikahan yaitu, nah,
akan terlahir padanya ketenangan ya, di antara manusia. Dan itu ayat sering kita baca ya. Kita dengar kadang kalau di acara akad nikah. Ayat di surah Ar-Rum ini, ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah jadikan untuk kalian, karena Dia beri kalian ada istri-istri, agar kalian tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kalian ada kecintaan dan rahmat. Ya. Dan juga ada ayat yang lain di surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dan Dia adalah Allah yang telah menjadikan untuk kalian, yang telah menciptakan untuk kalian yang telah mencipta kalian dari jiwa yang satu. Itu Nabi Adam alaihissalam kan ayat kita. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah jadikan darinya itu ada istrinya, liyaskuna ilaiha, agar dia tenang kepadanya. Dipahami ya? Nah, ini juga di antara hikmah pernikahan ya, agar dia tenang dengan orang yang telah dia nikahi. Kemudian yang keenam dari hikmah adanya pernikahan itu, yaitu itu merupakan sebab adanya keturunan yang memperbanyak kaum muslimin, membuat gentar orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan di surah An-Nisa di sini ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Orang-orang wahai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah mencipta kalian dari jiwa yang satu. Itu siapa? Nabi Adam. Ya. Dan Allah cipta darinya istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya lah ya bertebaran ya. Dan para lelaki dan para wanita yang sangat banyak. Paham ya? Jadi dari hikmah adanya pernikahan. Ya. Sebab adanya nasab ya, dan keturunan serta tetapnya manusia di muka bumi ini. Kemudian yang ketujuh dari hikmah adanya pernikahan ya, itu ketika lahir padanya anak, maka anak ini dari amal jariah yang diharapkan oleh orang tua. Karena ketika orang tua sudah meninggal, ya maka diterangkan di situ ya, di antara amal jariah yang diharapkan ada 3 kan? Ya. Nabi kan bersabda dalam hadis riwayat Muslim itu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min amalihi illa min 3." Nah, shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu. Jika anak Adam meninggal akan terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah yang dia pernah bersedekah, manfaatnya berlanjut terus menerus, atau ilmu yang diajarkan bermanfaat, dan yang ketiga anak yang saleh. Ya. Anak yang saleh kan lahir dari pernikahan. Dimana ya? Jadi 7 di antara dari hikmah adanya apa? Pernikahan itu. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Yang ketiga tadi dapat menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan yang keempat menegakkan para wanita. Kemudian yang kelima lahir darinya ketenangan. Ya. Kemudian yang keenam yang merupakan sebab adanya nasab. Nah, dan yang ketujuh tadi sebab adanya apa? Amalan jariah yang akan mengalir bagi orang tua, dan ketika mereka sudah meninggal telah masuk di alam barzakh. Dipahami ya? Baik. Jadi dari pembahasan-pembahasan yang harusnya kita ketahui dari mukadimah seputar apa nikah ini. Pembahasan yang terakhir di sini tentang hukum nikah itu apa. Tadi kan penulis mengatakan yusyara'u, disyariatkan. Ini kan masih umum. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Dan di sini ada sebuah pendapat di kalangan para ulama ya tentang hukum nikah ini. Ya. Nah,
Sedangkan para ulama mereka mengatakan hukum nikah itu adalah sunnah ya. Itu dari pendapat yang pertama ya. Sunnah tidak wajib. Nah, karena ayat-ayat tadi itu yang mengatakan perintah untuk menikah itu diikat dengan apa? Kemampuan. Ya, diikat dengan kemampuan. Nah, hadis juga tadi kan sudah kita baca, diikat dengan kemampuan. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Nah, tapi di sini dari pendapat yang paling bagus, yaitu pendapat yang merinci perkara ini ya. Maksudnya hukum nikah itu bermacam-macam. Ya, tidak bisa dikatakan hukumnya satu saja. Nah, tapi dia ya, bisa bermacam-macam tergantung dari kondisi orang tersebut. Dan ini dari pendapat Imam Malik, ya, dan juga dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, mereka merinci di situ ya. Nah, yang pertama kadang dia menjadi wajib. Ya, nikah itu menjadi wajib dengan ya, sebab ketika si orang itu dia dikhawatirkan kalau dia tidak menikah misalnya akan jatuh kepada apa? Maksiat. Terus ada maksiat. Paham ya? Kalau dikhawatirkan seperti itu, maka dia di situ wajib hukumnya menikah. Yang kita akan bahasnya di matan berikutnya. Ya. Kalau dia jatuh kepada maksiat karena dia tidak menikah, maka hukumnya wajib pada keadaan seperti itu. Ya, ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi itu dari ini. Kemudian yang kedua, nah, kadang nikah itu hukumnya sunnah. Ya. Dia tidak wajib. Nah, jika dia masih bisa menjaga dirinya, mungkin ada hal yang lain yang ingin dia kejar dari target kehidupan, misalnya kan, dari ilmu agama yang dia pelajari, maka di situ, ya, dia tidak wajib. Nah, itu kadang yang kedua. Kadang yang ketiga, nikah itu hukumnya boleh, ya, mubah saja. Nah, ini juga disesuaikan dengan keadaannya. Jika dia masih lebih luas, dia tidak dikhawatirkan jatuh kepada maksiat. Mungkin dia dari orang-orang yang masih fokus ya mempelajari agama misalnya, jika ada syarat-syarat dia belajar sebelum boleh dulu menikah, maka itu bisa dia jaga. Ini masih hukumnya boleh, ya, bukan wajib, bukan juga sunnah. Ya. Dan kadang yang keempat, hukum nikah itu menjadi haram. Menjadi haram. Itu keadaannya diterapkan oleh para ulama ya. Ya. Misalnya kalau dia menikah nanti akan membahayakan istrinya misalnya, atau membahayakan dirinya misalnya, ya, mengantarnya pada kematian. Mungkin ada seperti itu ya keadaan ulama. Ya. Dari penyakit misalnya dan seterusnya, maka ini diharamkan dia menikah. Kadangnya pada sebagian keadaan. Dan yang kelima, kadang nikah itu hukumnya menjadi makruh. Ya, hukumnya menjadi makruh. Nah, jika dengan nikah itu dikhawatirkan mungkin ada bahaya, tapi tidak seperti hal yang diharamkan tadi itu, pada keadaan yang diharamkan. Nah, mungkin dia dengan menikah sehingga dia sibuk dari ketaatan kepada Allah, dia lupa dari ketaatan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keadaan seperti ini, di situ dia hukumnya makruh. Ya, belum saatnya dia menikah misalnya. Nah, jadi ini keadaannya dirinci ya oleh para ulama. Ya. Jadi tidak dikatakan hukumnya wajib tidak atau sunnah tidak. Tapi dilihat keadaan dari orang-orang yang ingin menikah itu. Bisa mungkin wajib, bisa mungkin sunnah, bisa mungkin mubah, boleh, atau kadang bisa diharamkan, atau kadang hukumnya makruh. Dikembalikan pada keadaan tiap-tiap orang. Dipahami ya? Baik. Jadi ini sekilas tentang pendahuluan kita
dari membahas kita menikah. Dan semoga dari yang bisa kita sampaikan ini ada manfaatnya dan sebagai batu loncatan kepada kita ya untuk memahami dari fikih nikah ini. Nah, ya, karena kalau dia misalnya belum menikah, lalu dia masuk kepada pernikahan, kadang-kadang dia belum punya ilmu, ini kadang berbahaya. Ya, kadang berbahaya ya. Nah, ini kadang terlihat di sebagian keadaan dari anak-anak muda, ketika dia tidak memahami fikih ini, kadang dia masuk dalam keadaan buta dari memahami apa nikah. Oleh karena itu sengaja kita ajarkan perkara ini agar kita bisa punya gambaran, dipahami ya. Bagi yang belum menikah, nah agar dia punya gambaran, dipahami ya dalam masalah ini. Sekali dulu ya, ini dari akhir majelis kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita tunggu jam berapa sekarang? Oke, sudah waktu. Kawin lari. Itu cara pintas, tapi kadang bisa masuk pada hal yang diharamkan. Ya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, ya, dan tidak pergi di KUA. Nanti KUA yang panggil orang tuanya, yang panggil apa? Orang tua. Ya. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang dulu. Ya. Nah, itu kadang jatuh kepada hal yang diharamkan. Ya. Nanti dia bisa nikah tanpa wali nanti. Nanti kita akan terangkan ya. Yang tersyarat rukun nikah itu adanya apa? Sebenarnya syaratnya adanya wali dan dua saksi. Ya. Nah. Ini ditanya masalah talak, nanti kita bahas ya, belum saatnya. Misalnya ada pembahasannya, panjang kalau kita terangkan sekarang. Talak 1, 2, dan 3 itu apa? Seperti apa? Ini nanti kita akan bahas di kitab talak. Itu ada rincian-rincian ya, panjang pembahasannya. Nah. Ini pelajaran belum mana ya, belum jauh, baru pembukaan. Insyaallah nanti akan berada ya. Nah. Hanya yang jelas di sini kesimpulannya kalau dia talak itu kan beda ya antara 1, 2 dengan 3. Kalau 1, 2 itu masih bisa kembali, masih bisa apa? Kembali. Kalau sudah talak 3 itu sudah diterangkan tadi ya sedikit ayatnya. Maka dia tidak boleh kembali kecuali istrinya tadi itu telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan. Kalau dia cerai maka boleh kembali. Ya. Dan kalau tidak itu maka dia tidak bisa nikahin lagi. Dan ada rincian-rincian di sini ya masalah talak 1, bagaimana lafaz talaknya dan seterusnya. Ya. Itu akan ada pembahasannya. Ada yang bentuknya terang-terangan, ada yang bentuknya hanya isyarat. Ya. Itu akan dibahas ya panjang pembahasannya. Nah. Ya kalau seperti itu keadaannya, mereka mau ingin nikah sesuai syariat, tapi pihak keluarga kadang mencampurkan dengan adat yang melanggar syariat di situ. Ya, yang pertama di situ harusnya ada saling menasihati ya dalam masalah itu. Itu yang pertama dulu, dipahamkan dulu orang tua. Dan ya, kalau mereka paham, insyaallah setelah itu mudah. Itu aja dulu yang ditempuh. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa, ya, maka diusahakan, ya, dibuat seminimal mungkin
pelanggaran itu ada. Ya. Atau paling tidak kita jangan ikut campur di situ ya. Kita jangan ikut campur kalau menolong dalam apa? Dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Ya kalau di situ dalam keadaan seperti itu seorang bertakwa sedang kemampuannya di situ. Dan dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat tadi yang pertama ada dulu saling nasihat menasihati. Itu yang pertama. Nah, itu yang diinginkan dalam agama. Ya, harus tidak ada musik misalnya kan? Ya, antara laki-laki, tamu laki-laki dan perempuan ada hijab. Ya, itu kan bisa diatur. Dan insyaallah taala dengan cara yang baik, ya ada nasihat yang baik, saling nasihati itu bagus. Itu dulu yang ditempuh. Kalau tidak bisa ya kayak tadi. Ya, jangan dibatalkan. Tapi dia itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan sesuai dengan kemampuannya di situ. Ya. Dan lagi terakhir saya semoga manfaatnya dan bisa kita baca pada sore hari ini. Terakhir dengan doa subhanallahi wa bihamdihi, syallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.